Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurfaida. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu kasus mengenai rancangan acak lengkap. Oke. Di sini ada contoh kasus yang telah saya masukkan, di mana perlakuan yang diberikan sebanyak 5, yakni P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan masing-masing perlakuan diberikan 4 perulangan, yaitu perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga, dan perulangan keempat. Oke. Nah, selanjutnya perlakuan untuk P0 pada perulangan pertama sebanyak 3, pada perulangan kedua sebanyak 3, perulangan 3 sebanyak 4, dan perulangan keempat sebanyak 2. Selanjutnya perlakuan untuk P1 pada perulangan pertama sebanyak 4, perulangan kedua sebanyak 5, perulangan ketiga sebanyak 3, dan perulangan 4 sebanyak 2. Kemudian perlakuan untuk P2 pada perulangan pertama sebanyak 6, perulangan kedua sebanyak 6, perulangan ketiga sebanyak 6, dan perulangan keempat sebanyak 7. Selanjutnya untuk perlakuan ketiga dan perlakuan keempat sama, di mana perlakuan keempat untuk perulangan pertama sebanyak 8, perulangan kedua sebanyak 7, perulangan ketiga sebanyak 8, dan perulangan keempat sebanyak 9. Nah, untuk masing-masing setiap perlakuan kita totalkan. Jadi untuk perlakuan pada P0, 3 tambah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 12. P1, 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 14. Kemudian P2 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 7 menghasilkan 25. Kemudian P3, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 13. Dan perlakuan untuk P4, 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 32. Oke, di sini model linear yang akan kita gunakan yakni YIJ sama dengan mu ditambah TI ditambah epsilon IJ, di mana I-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan J sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan hipotesis yang akan diujikan yakni jika H0 diterima, tidak ada efek atau pengaruh dari perlakuan, dan jika H1 diterima, maka terdapat efek atau pengaruh dari perlakuan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung analisis variansinya atau ANOVA. Yang pertama kita akan menghitung faktor koreksinya atau FK. Oke, di sini dengan rumus Y pangkat 2 per TR. Jadi Y pangkat 2 di sini adalah semua perlakuan dan perulangan kita jumlahkan. Jadi di sini kita jumlahkan 12 ditambah 14 ditambah 25 ditambah 13 ditambah 32, hasilnya 96, kita pangkat 2 kan, kemudian dibagi T kali R, di mana T sama dengan perlakuan. Yakni sintai perlakuannya ada 5, jadi P0, P1, P2, P3, dan P4 hasilnya 5, dan R-nya tadi adalah perulangan, yakni di mana perulangannya adalah sebanyak 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 96 pangkat 2 dibagi 20 menghasilkan 460,8. Selanjutnya kita akan menghitung JKT atau jumlah kuadrat total dengan rumus sigma Y pangkat 2 IJ dikurang FK, di mana Y pangkat 2 IJ-nya di sini adalah masing-masing perlakuan dan perulangan tadi kita pangkat 2 kan. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 9 pangkat 2, kemudian dikurang dengan FK atau faktor koreksi yakni 460,8, hasilnya 552 dikurang 460,8 sama dengan 91,2. Jadi JKT-nya atau jumlah kuadrat totalnya sama dengan 91,2. Selanjutnya kita akan mencari JKP atau jumlah kuadrat perlakuan
dengan rumus sigma YI pangkat 2 per R, di mana YI pangkat 2-nya di sini adalah total dari masing-masing perlakuan. Jadi 12 pangkat 2, 4 ditambah 14 pangkat 2, dan seterusnya sampai 32 pangkat 2 dibagi R atau perulangannya sama dengan 4 dikurang dengan FK yakni 460,8. Jadi hasilnya sama dengan 2158 dibagi 4 dikurang 460,8. Jadi JKP yang didapatkan adalah 78,7. Selanjutnya kita akan mencari JKG atau jumlah kuadrat galatnya dengan rumus JKT dikurang JKP. JKT tadi sudah kita temukan yakni 91,2 dikurang JKP yakni 78,7. Jadi hasilnya 91,2 dikurang 78,7 yakni 12,5. Oke. Selanjutnya kita akan mencari DBP atau derajat bebas perlakuan dengan rumus T kurang 1, dimana tadi T-nya atau perlakuannya sebanyak 5, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita akan mencari DBG atau derajat bebas galatnya dengan rumus T dikali R dikurang 1, di mana R-nya tadi adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3, dikali dengan perlakuannya sebanyak 5, jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian kita akan mencari DBT atau derajat bebas totalnya dengan rumus TR dikurang 1, di mana T sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20 dikurang 1 menghasilkan 19. Oke, selanjutnya kita akan mencari KTP atau kuadrat tengah perlakuan dengan rumus JKP dibagi DBP. JKP tadi sudah kita temukan yakni 78,7, kemudian dibagi dengan DBP yakni sebanyak 4. Jadi 78,7 dibagi 4 menghasilkan 19,675. Oke, kemudian kita akan mencari KTG atau kuadrat tengah galatnya dengan rumus JKG dibagi DBG. JKG tadi sudah kita temukan hasilnya yakni 12,5 dibagi DBG yakni 15. Jadi 12,5 dibagi 15 sama dengan 0,833. Lalu kita akan mencari F hitung. F hitung rumusnya yakni KTP dibagi KTG. KTP tadi adalah 19,675 dibagi KTG yakni 0,833. Jadi 19,675 dibagi 0,833 hasilnya adalah 23,61. Oke. Jadi sini saya sudah tampilkan tabel ANOVA-nya untuk mempermudah teman-teman dalam melihat hasil dari analisis variansi yang sudah kita cari tadi. Di mana sini derajat bebas perlakuannya adalah 4, kemudian derajat bebas galatnya sama dengan 15, derajat bebas totalnya sama dengan 19. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan atau JKP sama dengan 78,7, JKG sama dengan 12,5, JKT sama dengan 91,2. Lalu di sini ada kuadrat tengah perlakuan atau KTP sama dengan 19,675, KTG atau kuadrat tengah galatnya sama dengan 0,833. Dan F hitungnya adalah sama dengan 23,61. Oke, selanjutnya kita akan mencari F tabelnya, di mana ini untuk menguji hipotesis pada kasus ini. Jadi untuk mencari F tabel, teman-teman cukup memperhatikan hasil dari derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galatnya. Jadi di sini ada derajat bebas perlakuan sebanyak 4. Ini kita gunakan untuk mengunci kolomnya. Jadi karena tadi derajat bebas perlakuannya 4, maka kita kunci kolom keempat di sini. Kemudian untuk barisnya yakni kita gunakan derajat bebas galat, di mana derajat bebas galatnya atau DBG-nya sama dengan 15. Jadi di sini kita kunci baris ke-15. Nah, pertemuan antara kolom keempat dan baris ke-15 di sini kita bisa lihat hasilnya sama dengan 3,06. Maka F tabel pada kasus ini sama dengan 3,06. Kemudian teman-teman sini bisa perhatikan di mana F hitungnya lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 diterima atau H1 diterima, di mana terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan.
Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum